Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa usalli wa usallimu ala khairi khalqihi Muhammad ibn Abdillah. Ad-da'i ila sabilil muhtadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sahabat Cipu dimanapun Anda berada, welcome to back my channel Irwan Cipu. Hari ini kita masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diri kita keluarga masih dapat melakukan ibadah puasa yang kelima harinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing diri kita kepada tarbiyatu Ramadan, pendidikan Ramadan kepada diri kita, jiwa kita, terutama menjaga dari kesabaran, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah yang telah kita jalani dan kedepannya pada bulan Ramadan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya saja kita mendapatkan keridhaan, kemuliaan dan derajat al-muttaqin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sahabat Cipu dimanapun Anda berada, pada pagi kali ini kita masih berjumpa di channel kesayangan kita Irwan Cipu, Cipu TV, inspirasi kita. Dan insya Allah hari ini saya sendiri akan mencoba membahas kembali tentang hikmah, fadilah-fadilah yang ada pada bulan Ramadan. Di dalam suatu kitab, insya Allah kita akan membahas tentang fi fadaili mutlaqis shaum, tentang keunggulan, keutamaan ketika kita melakukan puasa Ramadan. Yang insya Allah puasa Ramadan kali ini, walaupun kita masih pandemi, tetapi kita tetap semangat untuk menjalankan ibadahnya, mencernihkan pikiran kita, mencernihkan hati kita. Tentunya saja kita mengharap roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala ibadah kita, baik fardunya, sunnah-sunnahnya, qiraatnya, dan juga kita qiyamul lail, bangun pada waktu malam, sahur, melakukan ibadah sunnahnya. Semoga amal ibadah kita berlipat-lipat ganda dan mendapatkan hikmah, keutamaan, keunggulan kepada diri kita, keluarga kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Di dalam kitab ini, akhraja Ahmad, telah mengeluarkan hadis ini adalah Imam Ahmad wa Syaikhani, Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari wal Muslim rahimahumullah ta'ala. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu, diceritakan lahu kepada surga ini, Ar-Rayyanu, yang disebut dengan surga atau pintu surga Ar-Rayyan. Yadkhulu minus shaimuna, akan masuk kepada pintu Ar-Rayyan ini as-shaimuna, orang yang berpuasa Ramadan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamah. Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW melihat suatu pintu surga, bahwa pintu surga itu adalah dikhususkan kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Semoga pintu ini adalah terbuka buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan pernah masuk kepada pintu surga Ar-Rayyan itu salah seorang pun dari manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghairuhum, selain
orang-orang yang berpuasa penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan kita hikmah dan fadilah, dan tentunya saja kita mengharapkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu aina shaimun? Di manakah orang-orang yang berpuasa? Ini pintu surga ini bertanya kepada orang-orang yang berpuasa, kepada orang-orang yang ada di surga. Di manakah orang-orang yang melakukan berpuasa di dunia? Fayakumuna fayadkhuluna, maka mereka berdiri semuanya, orang yang berpuasa. Fayadkhuluna, maka seluruhnya masuk kepada pintu surga yang disebut dengan Ar-Rayyan. Fa idza dakhalu, maka apabila orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, keislaman, keihsanan, dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ughliqa alaihim, maka serta-merta pintu ini tertutup bagi orang-orang yang tidak melakukan berpuasa. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak akan masuk salah seorang pun kepada pintu itu. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan satu pintu buat kita. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, terutama bulan Ramadan pada kali ini serba kesulitan, terutama adalah masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka satu pintu Ar-Rayyan buat kita semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian wa akhrajal Bukhari anhu aidan, dan telah mengeluarkan Imam Al-Bukhari anhu kepada suatu hadis tentang keutamaan Ramadan. Fil jannati thamanatu abwab, di surga itu ada 8 pintu. Babun, salah satu pintu yusamma Ar-Rayyan, satu pintu dinamakan dengan Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan masuk kepada pintu Ar-Rayyan itu illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ini tentunya saja kita berharap kita melakukan ibadah puasa Ramadan ini penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti surga ataupun pintu surga Ar-Rayyan merindukan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian wa akhrajat Tabrani anhu aidan, dan telah mengeluarkan Imam Al-Tabrani anhu tentang fadilah Ramadan aidan juga. Likulli babin, setiap pintu min abwabil birri, dari setiap pintu-pintu surga. Babun, ada suatu pintu min abwabil jannati, dari beberapa pintu surga. Wa inna babas siyami, dan sesungguhnya satu pintu bagi orang yang berpuasa, yud'a Ar-Rayyan, sehingga memanggil ataupun dipanggilnya pintu ini adalah Ar-Rayyan. Subhanallah. Jadi tentang fadilah bulan Ramadan ini yang dikutip di dalam kitab Ittihafu Ahlul Islam. Jadi tentang fadilah di dalam kitab ini, tentang fadilah puasa Ramadan. Kemudian hadis yang lain, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga baban ada suatu pintu, yuqalu, dinamakan lahu kepada pintu surga ini Ar-Rayyan. Fa idza kana yaumun, maka apabila ada suatu hari al-qiyamati, hari kiamat, yuqalu, maka dipanggil ataupun ada panggilan, aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Ketika hari kiamat nanti padang mahsyar, maka ada yang memanggil, aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa dengan penuh iman dan ikhlas? Di manakah orang-orang yang berpuasa? Fa idza dakhalu ughliqa, maka apabila mereka telah masuk kepada pintu Ar-Rayyan,
ugliko, maka ditutuplah pintu ini. Fayanshurabuna minhu, maka mereka meminum minuman yang sangat lezat. Minhu, di surga Rayyan ini, ataupun di pintu Rayyan ini. Faman syariba, maka barang siapa orang yang meminum satu teguk saja di Ar-Rayyan ini, lam yuzma abada, maka tidak akan pernah merasakan dahaga. Ya, tidak akan pernah merasakan dahaga lagi. Jadi subhanallah. Maka kita mempersiapkan diri menjadi orang yang berpuasa yang sempurna. Di antara bulan-bulan sebelumnya, di antara tahun-tahun sebelumnya, ketika bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang meningkatkan amal kita, bulan tarbiyah kita, terutama kita digojlok oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesabaran, ketakwalan, ibadah kepada Allah dengan khusyuk. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, wa akhraja al-Tabrani, telah mengeluarkan Imam al-Tabrani, inna lil jannati baban, sesungguhnya di surga ada satu pintu, yuqalu, dinamai lahu kepada pintu surga ini, Ar-Rayyan, adalah Ar-Rayyan. Ini Masya Allah, ini terkumpul hadis-hadis tentang fadilah orang yang berpuasa. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerinduan kepada pengarang kitab ini dan juga kepada para ulama, sahabat-sahabat yang mengumpulkan hadis ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La yadkhulu minhu illa shaimun, tidak akan pernah masuk minhu kepada pintu itu illa shaimun, kecuali orang-orang yang melakukan puasa di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan sungguh dengan kekuatanku. Rasulullah SAW ini berjanji bahwa kebenaran keabsahan hadis ini, bahwa kebenaran satu pintu ini, sampai Rasulullah SAW ini bersumpah, demi diriku, ya, inna fil jannati, sesungguhnya di surga, baban, ada suatu pintu, yusamma, yang dinamakan Ar-Rayyan. Ini hampir sama ya, hampir sama intinya, tetapi redaksinya yang berbeda. Yunadi yaumal qiyamah, akan dipanggil pada hari kiamat, aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa Ramadan? Hallumu ila babir Rayyan, maka masuklah kepada pintu surga Ar-Rayyan. La yadkhulu ma'ahum, tidak akan masuk ma'ahum, beserta orang-orang yang berpuasa, ahadun ghairuhum, salah satu pun yang tidak melakukan berpuasa, tidak akan pernah masuk kepada pintu Ar-Rayyan ini. Kemudian wa akhraja Ahmad wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang dikeluarkan dari Imam Ahmad, An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun, puasa Ramadan itu adalah perisai bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi puasa itu adalah penahan, ya, penolak bala, dan tentunya saja ini adalah penolak kepada hawa nafsu kita, angkara murka kita. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar dari saum kita adalah menjadi perisai, ya, penutup kepada aurat kita, penutup kepada aib kita, penutup kepada hawa nafsu kita. Nah, sehingga puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini banyak sekali hadis-hadis
Nah, di sini ada yang dikeluarkan dari At-Tabrani fil Kabir di dalam kitab Al-Kabir. An Abi Umamata dari Abu Umamah. Matanya adalah asyamu junnatun. Puasa Ramadan adalah perisai. Wa huwa hisnun min husunil mu'min. Dan puasa ini adalah suatu perisai dari beberapa perisai untuk menjaga kepada orang yang mukmin. Ini Masya Allah. Jadi salah satunya penjaga kita, penjaga diri kita, penjaga kepada keluarga kita, salah satunya adalah melakukan puasa Ramadan. Orang menjadi baik, orang menjadi ikhlas, orang menjadi sabar, salah satunya dijaga dengan saum kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu, puasa itu adalah nisfu sabri, pertengahan antara sabar. Jadi salah setengahnya kehidupan kita adalah kesabaran, itulah dengan puasa. Maka mudah-mudahan puasa kali ini puasa yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian faman soba saiman, maka barang siapa orang, ya, ini dalam hadis itu yang dijelaskan Imam An-Nasa'i dari Aisyah, hampir sama redaksinya yang dengan tadi. Asyamu junnatun minan nari, puasa itu adalah perisai dari api neraka. Jadi ketika kita takut, ketika kita gak mau masuk kepada neraka, salah satunya kita adalah melakukan puasa Ramadan. Salah satunya akan dipanggil, bahkan menjadikan kerinduan surga. Salah satunya adalah orang yang berpuasa Ramadan. Jadi salah satu hal yang dapat merindukan surga adalah berpuasa Ramadan. Ini menurut Aisyah. Faman asbaha shaiman, barang siapa pada waktu paginya berpuasa. Artinya dari imsak kita sampai terbenam matahari, kita melakukan berpuasa. Dengan niat, nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardhalillahi ta'ala. Aku berniat puasa untuk hari besoknya pada bulan Ramadan tahun ini, padukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Falam yajhal yauma idin, maka tidak disebut orang ini adalah orang yang bodoh. Jadi insya Allah ini orang yang berpuasa, orangnya adalah cerdas. Orang diberikan pikiran yang jernih. Maka kenapa para ulama zaman dulu, ya, ulama al-qadim, seperti ulama-ulama yang termasyhur, beliau adalah mengulangi kepada makan dan minum, selalu berpuasa. Karena dengan puasa itu adalah adanya inspirasi-inspirasi dalam pola pikirnya, sehingga menuangkan dan juga menorehkan tinta-tinta emas untuk menghadirkan kepada pola pikirnya, kepada kemanfaatan umatnya. Subhanallah. Rasulullah SAW, Al-Quran turun, dijadikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini luar biasa. Bagaimana orang yang berpuasa menjadikan pola pikirnya itu menjadi jernih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.